kalau di sini AC-nya dinyalakan, di sini timbul magnet, kemudian dia nempel. Nah, dia baru ikut berputar bersama pulinya. Cek dulu arusnya ada atau tidak, kurang atau tidak, voltasenya gitu, Pak. Jadi jangan buru-buru ganti kompresor ya. Lagi sembunyi dari Mas Hardi, Pak. Aduh. Jadi cari-cari Mas Hardi. Memang kadang-kadang menyebalkan, Pak. Ditunggu-tunggu dia nggak muncul penyakitnya ya. Jadi kompresor berat mengakibatkan kelasnya panas. Misalnya gini, kalau udah panas, kayak kasus yang saya sampaikan sebelumnya, ketika panas relenya yang di sini kita ambilkan ini, Pak, IPDM. Dia masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore. Tidak bosan-bosannya kita dari AHA Motor bersama ini narasumber yang sudah hilang. Pensiun dulu, Pak. Pensiun sementara. Ntar kita cari lagi Mas Haji. Udah nggak ada bahan ya, Pak. Bahannya habis. Baik, Sobat Apedia, ada satu pertanyaan yang akan kita jawab dari dari Sobat Apedia yang sudah menulis komennya di YouTube AHA Pedia ya. Jadi beliau itu bertanya begini, dia punya mobil sudah berapa kali harus mengganti magnet clutch. Nah, sebulan diganti, sebulan berikutnya juga harus diganti. Nah ini, nah ini kita cari tahu nih apa sih penyebabnya, kenapa magnet clutch itu bisa cepat rusak ini. Ini Mas Nopa mana? Mas Nopa. Gimana nih? Mobilnya, Pak. Digosok. Gosok dulu, Pak. Gosok 3 kali. 1, 2. Gosok dulu, Ji. Nah, ini baru digosok, Pak, yang sini. Keluar baru. Nah. Waduh. Lagi sembunyi dari Mas Hardi, Pak. Aduh. Jadi cari-cari Mas Hardi. Nah, gimana? Ini kok bertapa di situ, Mas? Sembunyi, Pak. Jangan dikasih tahu ya. Jangan dikasih tahu, Pak. Sobat Apedia jangan kasih tahu. Mas Nopa ada di dalam mesin. Dalam mesin. Nanti dicari Mas Hardi nih, Pak. Baik, Mas Nopa, ini bisa bantu nggak menjawab pertanyaan Sobat Apedia nih? Pasti mau bahas ini kan, Pak? Nah, kok tahu aja? Tadi sudah dengar, Pak. Nah, iya Mas Nopa. Pertanyaannya, dia sudah 2 kali mengganti magnet clutch. Oke. Dan tetap rusak. Iya. Jadi maksudnya magnet clutch rusak itu dia nggak beroperasi berarti ya? Nggak beroperasi itu maksudnya? Nah, tergantung itu rusaknya ya. Jadi kita bahas beberapa mungkin gejalanya, kerusakannya atau apanya gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, yang pertama ini, Pak, sorotin dulu, Pak. Sorotin dulu ya. Nah, dia bearingnya ini puli, dia berputar. Ya. Nah, kemudian yang ini dia sendiri, Pak. Nah, sebenarnya yang main dia siklatnya ini, dia nempel di sininya, Pak. Nah, kalau di sini AC-nya dinyalakan, di sini timbul magnet, kemudian dia nempel. Nah, dia baru ikut berputar bersama pulinya. Nah, jika kerusakannya itu bisa disebabkan karena di sini aus, permukaan di clutch-nya ini aus. Jadi dia nggak bisa nempel lagi. Nah, ini kan ada celahnya, Pak. Sebenarnya ini ada standar celahnya, Pak. Oh, ada standar celahnya. Kalau dia aus, otomatis kan dia agak renggang. Nah, jadi si magnet nggak bisa menarik dari si part yang tengah ini. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia kan magnet, Pak. Nah, bisa jadi walaupun ini sudah rapat, maksudnya udah ini standarnya lah istilahnya. Kemudian dia tetap nggak mau ngeklat. Bisa jadi dari si clutch-nya ini bermasalah. Oh, malah clutch yang bermasalah? Ya, dia clutch-nya bermasalah karena apa? Dia bisa jadi lemah. Atau nge-short juga bisa. Atau arusnya yang masuk ke si clutch-nya lemah juga bisa. Jadi ada beberapa. Jadi jarak ini dia nggak boleh terlalu jauh atau terlalu rapat. Ya, karena kalau terlalu rapat biasanya ada beberapa
si ininya enggak magnet ini. clutchnya Magnetnya enggak lepas. Oleng, Pak. Oleng. Maksudnya jaraknya sini sama sini tuh kadang-kadang berbeda. Enggak rata ya, itu ya. Enggak rata. Nah, itu yang kadang-kadang disebabkan bunyinya sek gitu, Pak. Jadi agak masih ada Ketika nyantolnya Pak? sedikit. Oke, baik. Nah, itu yang penyebab dari mekanikalnya dari sini. Oke. Dia nggak mau ngeklat. Kemudian kalau dari si kelistrikannya, dia kan klat, Pak. Ya. Nah, dia satu kabel. Ya mungkin ada beberapa yang 2 kabel mungkin. Nah, dia kan terjadi kemagnetan nggak, Pak? Nah, itu dia kabelnya dari di IPDM. Yang namanya IPDM. Mas, ini kau kayak mesinnya Flintstone ya? Wah, iya, Pak. Kakimu di bawah. Ini saya lama-lama dorong mobil ini, Pak. Tenaga manusia nih, Pak. Oke. Nah, dia disalurkan dari sini. Nah, ini dia kan istilahnya fuse box kan, Pak. Di sini ada relay penghubungnya semua segala macam. Nah, dari sini dia sebelum ini dia di switch. Nah, tidak menutup juga, dia terhubung sama di ini ECM. ECM? Iya. Atau ECU ya? ECU istilahnya yang dulu ya? Iya, bener. Sama aja, Pak. ECM, ECU. Nah, itu apa namanya? Jadi kalau mobil zaman sekarang itu kan ada ECM atau fuse box ini kan, Pak. Fuse box. Kemudian sama BCM. Dia sebenarnya saling berhubungan, Pak. Nah, yang berhubungan kalau di kita itu namanya Kencom itu, Pak. Kencom sirkuit. Nah, jadi bisa tidak menutup kemungkinan itunya rusak, bisa jadi dari IPDM-nya atau bisa dari ECM-nya atau dari switch-nya. Jadi kalau misalnya ada kasusnya itu kok mati-mati terus, padahal ini celahnya udah bagus ini. Nah, jawabannya adalah butuh pengecekan lebih lanjut. Ya, karena itu kan satu kabel kan, Pak. Iya, satu kabel. Nah, dia nge-short atau enggak? Kalau lama-lama nge-short kan dia panas, Pak. Bisa jadi kalau yang kalah itu dari magnetnya. Oke. Nah, kalau tadi kita coba menyimpulkan bahwa magnetnya itu sebenarnya masih bagus. 2 kali putus itu atau 2 kali rusak itu diakibatkan ada short. Umpamanya. Bisa jadi. Nah, itu kemana arahnya yang akan tertuduh? Itu harus diurut dulu, Pak. Yang pertama kan pasti dari outputnya di kompresor dulu. Kita urut dulu. Dia nge-short atau enggak, kemudian merujuk ke IPDM. Nah, setelah IPDM kemudian merucut lagi kemana gitu. Lah, tadi pertanyaannya, apakah perlu saya harus ganti kompresor katanya gitu? Karena 2 kali dia malah mau berencana untuk ganti kompresor. Menurutmu gimana? Enggak dulu. Menurut saya cek dulu sih, Pak. Oke. Kalau misalnya kompresornya juga bermasalah ya boleh jadi diganti dulu. Di masalahnya yang mana, Mas? Kompresor mengakibatkan clutch-nya itu enggak? Kalau berat, Pak. Jadi kompresor berat mengakibatkan clutch-nya panas. Oke. Mungkin. Jangan pusing-pusing, Pak. Kan saya bilang pertama apa? Kita harus pengecekan lebih lanjut dulu. Jadi kita para teknisi juga nggak bisa langsung menerawang gitu, Pak. Iya ya. Ya kalau misalnya nggak sembuh, hubungi dokter terdekat, Pak. Nah, ini kan baru konsultasi ya. Iya, baru konsultasi. Berarti nanti kalau nggak sembuh, dia harus ke bengkel. Ya, harus ke bengkel. Nah, kan kalau di bengkel tadi sudah 2 kali ganti dan Mas bilang tadi ada hubungannya. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Sebenarnya mobilnya Mas Hardi itu juga begitu, Pak. Mas Hardi kumat juga nanti. Nah, daripada pusing, udah masih bisa dipakai. Lah, jadi kalau yang pernah ditangani lah atau kasus yang mirip seperti itu, yang datang ke AHP dia, motor bagaimana? Yang seperti itu, Pak, yang mobilnya Mas Hardi itu. Nah, itu apa ininya? Ya karena kan mobil sendiri kan, Pak. Kalau dikerucut kan juga ini butuhkan waktu juga. Nah, kemudian mengurangi pemasukan juga, Pak. Halo Mas Hardi, halo. Kan lebih ini, Pak, lebih ini kan, mobil servis kan. Iya, mengutamakan yang servis, ya servis. ya kan, iya.
Begitu maksudnya. Oke. Tapi kalau yang mobil Mas Ardi apa saja yang sudah diperbaiki untuk Pak, kalau itu mendapatkan? saya biasanya kurang tahu Pak karena belum ini. Tapi kalau saya disuruh ngecek ya bolehlah. Oh, oke. Baik. Jadi Nanti kalau saya nolak nggak bayaran Pak. Nah, Sobat Tapedia, Mas Nopat tadi sudah menyebutkan bahwa bisa jadi hubungannya ke kelistrikan ya? Ya, ke kelistrikan. Karena jadi, kalau kelistrikan itu sebenarnya gimana ya Pak ya? Mengecoh. Mengecoh ya? Ya. Panas sedikit itu kadang-kadang nggak mau. Karena dulu juga pernah mengiranya mungkin dari kok kompresornya nggak mau ngeklat nih sebenarnya apa? Padahal dari si IPDM-nya dia kan ada relenya ya Pak. Oh iya, relay kecil itu ya. Panas. Nah ini mungkin juga mirip juga. Mungkin yang dimaksud kok klatnya nggak mau, mungkin nggak mau ngeklat misalnya dari si pelanggannya itu. Mungkin juga kasnya juga sama. Kalau di relaynya di dalam sini yang kecil-kecil itu Pak, yang warna hitam. Dia kalau udah panas, udah dipakai terus kompresor AC, dia mati, nggak mau nyambung lagi, nggak mau memberikan arus lagi ke situ. Jadi relaynya berhenti di situ, arusnya nggak mau ini. Tuh. Nah kita akalinya apa namanya? Kasih relay yang di luar Pak. Oh di kan jumper. Ada konten Pak, nanti dicantumkan Pak. Jumper ya? Ya. Oke. Yang dulu itu udah 2 kali Pak. Kebetulan saya juga yang ngerjakan. Yang betul. Pertama itu ini nggak, kalau ketika panas dia nggak mau ngasih arus. Oh iya betul. Nah dia relaynya mati. Kemudian yang kedua, yang pertama itu L11 yang fuse-nya jelek itu Pak. Ya dia kebakar. Yang kalah kabelnya itu yang kena semua, yang kita apa namanya, kita buka semua diurut itu ya. Kabel-kabelnya. Oke, baik. Nah, Mas Nopa, tadi kan dia sebutkan bahwa apa namanya magnet kelasnya yang rusak. Ya. Bagaimana dia tahu bahwa magnetnya keluar? Nah, makanya itu kita kan nggak bisa langsung menembak langsung ini. Kita harus cek dulu, kita analisa dulu. Karena misalnya gini, kalau udah panas, kayak kasus yang saya sampaikan sebelumnya, ketika panas relaynya yang di sini kita ambilkan ini Pak, IPDM. Dia masuk lagi. dia keluar dari bawah saudara. Wah, ini demi HP dia nih Pak. Nah, kita bisa buat warung kopi loh di sini ya. Kira-kira bagus nggak ya? Ya kan? Jadi bengkelnya bengkel apa? Kopinya kopi otomotif gitu loh. Gimana menurut Sobat Tapedia? Ada saran? Kopi otomotif gitu ini? Wah, boleh itu Pak. Iya kan? Nanti saya main ke sana terus Pak. Iya, kau aja bartendernya gitu ya. Nah, yang penting bayarannya double Pak. Kawan. Nah, ini kalau kita buka gambarnya seperti ini Pak. Sebenarnya fuse, kemudian soket, kemudian ada relay-relaynya. Kalau ini kan relay yang bisa dilepas. Oh iya. Nah, betul. Ada ini contoh aja Pak, nggak usah saya buka ya. Buka ya, nggak usah. Nah, itu ada relay yang di dalam itu modelnya tanam. Sebenarnya bisa diganti mungkin, tapi spare part-nya kan juga susah cari relay yang seperti itu. Yang main solder ya berarti lepas ya. Oh. Cuma kan resiko juga. Iya, betul. Nah, kita ganti relay yang di luar. Nah, itu ketika kalau dia panas, relay kan ini apa ya? Saklar otomatis ya, yang apa namanya? Saklar pengaman ya. Iya. Nah, kalau dia udah panas, dia nggak mau menghubungkan. Dia harusnya sampai sebelum relay ada, tapi setelah relay nggak ada. Dia nggak ada. Gitu. Setelah relaynya nggak ada. Kemudian menyebabkan si nggak mau ngeklat otomatis. Nah, siapa tahu dari segi kelistrikannya, karena kita harus cek dulu arusnya ada atau tidak, kurang atau tidak voltasenya gitu Pak. Jadi jangan buru-buru ganti kompresor ya. Kalau udah 2 kali berarti jangan buru-buru. Mungkin kalau sekali kan prediksinya mungkin. Oh iya betul ya, betul. Kalau sekali oke lah langsung ganti ya. Ya. Oke. Kalau 2 kali jangan langsung ke kompresor. Jangan langsung kompresor. Karena kompresor kan mahal Mas ya. Kalau kompresor kan sebenarnya dia mutar. Yang penting nggak bunyi sama nggak macet aja. Nah tuh Sobat Tapedia, coba cek bunyi nggak? Sama kalau biasanya di tekanan ini kan kebaca kan Pak? Tekanan ini buat ngecek yang mau ngisi freon. Oh iya. Kalau dia lemah kan pasti nggak mau mencapai ini. Oh iya betul ya. Baik, jadi kalau memang masalahnya ke kelistrikan, segera melakukan pengecekan kelistrikan dulu. Jangan langsung mengarah kepada asal ganti-ganti nembak. Iya, betul. Itu mainnya gambling Pak, walaupun misalnya padahal kerusakannya di relaynya sini misalnya. Dia ganti-ganti terus habis diganti mau, karena apa?
dari relnya dia sudah dingin. Oh gitu. Bener ya. Betul. Dia udah dingin. Kemudian kalau dipakai lagi, kok mati lagi? Oke, betul, setuju saya. Makanya kalau kelistrikan itu dia nggak bisa dimainkan. Memang kadang-kadang menyebalkan, Pak. Ditunggu-tunggu dia nggak muncul penyakitnya ya. Tapi kalau nggak ditunggu sering muncul. Nah itu kalau kesah dari teknisi juga sudah sih, Pak. Jadi kalau ada si pemilik mobil yang trouble-nya di situ harus dimaklumi. Ya. Dan pemilik mobil juga bagusnya meninggalkan aja kendaraannya kalau agar agak ribet ya, maksimal ya. Baik, terima kasih gitu, Mas Nova sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Apedia kita. Mudah-mudahan terbantu ya. Amin. Mudah-mudahan. Satu tips buat Sobat Apedia apa Mas Nova? Apanya, Pak? Tips buat Sobat Apedia. Ya. Tips kehidupan juga boleh, nggak apa-apa. Rawat mobil sih, Pak. Rawat mobil. Ya. Seperti merawat istri, Pak. Orang dia belum punya istri. Iya, Pak. Baik, terima kasih Mas Nova. Siapa? Sama-sama. Mudah-mudahan sharing atau kita balas dari komentarnya. Komentar ya. Ya bisa membantu dari si Bapak. Mudah-mudahan mobilnya selesai kembali normal. Dapat solusi, dapat normal kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.